أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ثم أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Amin ya rabbal alamin. Baik para penuntut ilmu rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam hidup ini semua hamba mendambakan yang namanya kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, imma fid dunya, imma fil akhirat. Namun ingat, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ciri-ciri orang yang beruntung, betul-betul beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Cirinya ada berapa? Ada 4. Sebagaimana disebutkan dalam surah apa? Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan, wal 'asri, demi apa? Demi masa. Wal 'asri. Allah membuka surat ini, firman ini dengan sumpah. Jadi Allah bersumpah wal 'asri, demi masa. Sebagian ulama berbeda pendapat, ma ma'na al-'asr? Apa arti al-'asr ini? Sebagian ulama menerjemahkannya ad-dahru, yaitu masa, zaman. Sebagian ulama menafsirkannya al-'asr di sini waktu asar. Waktu asar. Al-'asr berarti salatul 'asr, waktu asar. Sebagaimana Allah berfirman, hafidhu 'ala sholawati was shalatil wusta. Jagalah salawat yang kaum sadanya salatul wusta. Ada yang menafsirkan salat asar dan juga salat tahajud. Maka salatul wusta, ya, salat asar. Ada juga yang menerjemahkannya yaitu waktu antara siang dan malam, pertengahan antara siang dan malam. Lakin ar-rajih, yang paling kuat di sini pendapat yang pertama yaitu al-'asr di sini maksudnya apa? Masa atau zaman. Sebagian lagi ulama menerjemahkannya al-'asru fi zamanir rasul. Maksudnya asar ini asar itu masa zaman Nabi. Akan tapi ar-rajih, ya, wallahu a'lam, yaitu secara umum, yaitu zaman secara umum, masa, ya. Wal 'asri, demi masa. Ingat, Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah. Berarti kalau Allah bersumpah dengan huruf wawul qasam, wal 'asri, itu demi masa, berarti ada sesuatu yang sangat-sangat penting yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Wal 'asri, demi masa. Pertanyaannya sekarang, Insya, mengapa Allah bersumpah demi masa? Demi waktu, demi masa. Berarti waktu ternyata penting sekali. Maka kita jaga waktu demi usia, demi umur, demi waktu yang diberikan oleh Allah. Karena banyak orang menyia-nyiakan waktunya, kesehatannya disia-siakan, tidak digunakan untuk beribadah. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, ni'matani maghbunun katsirun minan nas. Apa yang dua itu? As-sihhatu wal faragh. Rasulullah bersabda, ada 2 nikmat yang mana banyak manusia tertipu dan melalaikan 2 nikmat tersebut. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Mumpung masih kita hidup, masih ada kesempatan, masih ada kesehatan, maka kita gunakan, jangan dilalaikan. Dan ingat bahwasanya umur juga, waktu atau umur yang diberikan kita di dunia oleh Allah akan dipertanyakan kelak pada hari kiamat. Rasul bersabda, la tazulu
qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Tidaklah bergeser dua kaki seorang hamba kelak pada hari kiamat sampai ia ditanya dulu tentang empat perkara. An umrihi fi ma afna, tentang umurnya untuk apa ya? Untuk apa ia habiskan. Nah ini dia. An umrihi fi ma afna, tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Kenapa dipertanyakan? Karena ini nikmat yang luar biasa. Makanya Allah bersumpah wal asri, demi masa, demi umur, demi waktu yang diberikan oleh Allah. Berarti jangan kita sia-siakan. Penting sekali yang namanya waktu. Kemudian apa lanjutan ayat ini? Allah berfirman, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Sebagian ulama menafsirkan al-insan di sini al-kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir berada dalam kerugian. Namun yang rajih wallahu a'lam yaitu al-insan di sini semua manusia, jenis manusia secara umum. Karena disebutkan di sini secara umum. Sesungguhnya manusia secara umum, baik muslim maupun kafir, manusia secara umum benar-benar berada dalam kerugian. Apalagi di sini ada huruf takkid, huruf yang mentakkidkan, menekankan, inna, sesungguhnya manusia benar-benar lafi, sudah takkid juga lam, lafi khusrin, benar-benar berada dalam kerugian. Berarti rugi di sini rugi yang bukan ringan, rugi berat, rugi besar, baik di dunia wal akhirah, baik rugi di dunia maupun rugi di mana? Di akhirat. Berarti semua manusia ini, muslim, kafir, rugi. Lalu muncul pertanyaan, lalu lantas siapakah yang beruntung, yang tidak rugi dunia akhirat? Maka Allah jelaskan ciri mereka berapa? 4. Yang semoga 4 ini ada pada kita semua ya, supaya kita beruntung. Pertama kata Allah, illal ladzina amanu. Pertama apa? Kecuali orang-orang yang beriman. Berarti orang yang beriman, orang yang beruntung. Apa itu iman? Ada yang tahu? Iman secara bahasa apa? Kalau di sekolah diajarkan percaya. Secara istilah apa? I'tiqadun fil qalbi atau tasdiqun fil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Yazidu bit ta'ah atau yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ma'siyatis syaitan. Iman secara istilah yaitu apa? Keyakinan di dalam hati. Yakin nggak kalau Allah itu benar-benar Maha Esa? Yakin bahwa Allah itu mengatur alam? Yakin bahwa kita beribadah hanya kepada Allah? Yakin bahwa yang memberikan kita rezeki, yang menciptakan langit dan bumi dan semuanya adalah Allah? Allah harus yakin ya di sini. Kemudian wa qaulun bil lisan, kita ucapkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kita ucapkan setiap salat, kita ucapkan adzan, diucapkan atau tidak? Kita ucapkan setiap adzan dan seterusnya, diucapkan. Jangan diam, ucapkan. Begitu orang banyak mu'allaf baru masuk Islam, ucapkan. Harus dia bersyahadat, bersaksi. Kemudian apa? Wa amalun bil arkan, dan harus dikerjakan dengan seluruh anggota badan. Kalau disuruh sholat, kerjakan. Puasa. Nah, ini haji. Inilah iman. Berarti orang yang beriman, orang yang beruntung. Pertama ya, qad aflahal mu'minun, telah beruntung, sukses orang-orang yang beriman. Berarti kunci orang pertama yang tidak rugi, cirinya pertama apa? Orang-orang yang beriman. Berarti harus kita beriman. Jangan sampai hati kita tidak yakin, atau jangan sampai hati sudah yakin kita ucapkan namun jarang, tidak mau sholat, tidak mau ngaji, tidak mau berinfak, bersedekah. Ciri yang kedua apa yang ditanya? Ilal ladzina amanu, terus wa amilus sholihat, dan orang yang mengerjakan amal soleh. Berarti orang yang kedua, ciri yang kedua yang tidak rugi dunia akhirat, artinya beruntung adalah orang yang rajin ibadah, rajin mengerjakan amal soleh, sholat, puasa, zakat, haji, infak, sedekah, berbakti pada orang tua, menuntut ilmu, menolong orang lain, membayarkan orang lain hutangnya mungkin, dan seterusnya. Tapi ingat, amil solehat, amal yang soleh, ibadah yang soleh,
amalan-amalan yang baik harus terpenuhi syarat-syaratnya. Jangan sampai amal soleh tapi syaratnya kurang, tidak terpenuhi. Syarat diterimanya amal ibadah kita ada berapa? Ada dua. Ada yang bisa sebutkan? Yang pertama, ikhlas, harus ikhlas dulu. Yang kedua, ittiba' Rasul, harus mengikuti tuntunan. Contoh, sholat harus ada keikhlasan. Saya sholat karena Allah, ikhlas, mengharapkan pahala atau wajah dari Allah. Kemudian yang kedua, ittiba', ikuti tuntunan Nabi. Kalau Nabi sholatnya begini, kita ikuti. Jangan sampai kita sholat zuhur 5 rakaat. Siapa yang ngajarkan? Mana tuntunannya? Ikhlas tapi 5 rakaat. Berarti tetap tidak diterima. Apakah ini amal soleh namanya? Oh tidak, karena syaratnya tidak terpenuhi. Berarti ibadah, amal soleh itu harus jelas dalilnya, tuntunannya, contoh-contohnya dari Rasul dan para sahabat dan para ulama. Baik, dong. Berarti yang kedua apa? Wa amilus sholihat. Orang yang beruntung, orang yang beramal soleh, selalu baik amalnya, ibadahnya soleh ya, bagus, sesuai syarat dan rukunnya. Adapun rukunnya apa? Yang pertama cinta, yang kedua ada rasa takut dan berharap. Yang ketiga, ciri orang yang beruntung dunia akhirat adalah apa? Wa tawasau bil haqqi. Orang yang saling menasihati dalam kebaikan atau kebenaran. Maksudnya amar ma'ruf nahi munkar. Ini orang yang tidak akan rugi dunia akhirat. Artinya dia selalu saling nasihati, saling mengingatkan dalam kebaikan. Akhi, ayo kita ngaji. Akhi, jangan begini, nggak boleh. Diingatkan, saling menasihati. Ketika lalai kita ingat, ayo udah azan, ayo kita sholat. Kalau berjamaah, laki-laki wajib hukumnya jamaah, jangan di rumah. Ayo kita ke masjid. Adapun perempuan, ya mungkin di rumah ya, karena lebih baik sholatnya di rumah. Kita saling menasihati dalam kebaikan. Maka maknanya apa tadi? Amar ma'ruf nahi munkar. Berarti seorang ustadz ketika ceramah sedang melaksanakan apa? Wa tawasau bil haqqi. Seorang ayah atau ibu memerintahkan anaknya untuk sholat, untuk pergi ke sekolah, apa berarti? Berarti sedang mengamalkan wa tawasau bil haqqi. Seorang suami diperintahkan istrinya untuk berjilbab, untuk bersabar dan seterusnya. Berarti seorang suami tersebut sedang melaksanakan wa tawasau bil haqqi. Atau seorang guru sedang mengajar di kelas, menyampaikan kebaikan, berarti sedang melaksanakan wa tawasau bil haqqi. Atau sesama teman irsyad, melihat rabdi umpamanya apa? Ya main-main catur, kemudian main yang habis waktunya ya untuk main catur saja terus. Sudah azan masih main catur saking maksudnya ya irsyad bertawasul bil haqqi. Oh rabdi, tidak ada manfaatnya. Ayo sudah ada, mari kita ke masjid, diajak untuk kebaikan. Atau rabdi umpamanya terlihat sedang berdoa dengan apa? Seorang perempuan yang bukan mahramnya, belum nikah tapi kenapa sudah gandengan, sudah berduaan, pacar dan seterusnya. Maka langsung datang apa? Irsyad rabdi, tidak boleh. Bukankah Allah sudah mengatakan wala taqrabuz zina? Jangan dekati zina. Berarti mendekati zina berarti bisa dengan pacaran, dengan chattingan, dengan berduaan, boncengan, pegangan dan seterusnya. Berarti tidak boleh. Akhirnya rabdi teringat, oh iya berarti nggak boleh, sudah jelas dalilnya dan seterusnya, contoh-contoh dari Rasulullah. Nah ini berarti Irsyad sedang melaksanakan wa tawasau bil haqqi. Nah berarti Irsyad termasuk orang yang beruntung karena dia telah wa tawasau bil haqqi. Dan yang terakhir apa? Wa tawasau bis sabr. Orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Kenapa diletakkan setelah wa tawasau bil haqqi? Kenapa dia diletakkan di sini setelah wa tawasau bil haqqi? Karena kita kalau amar ma'ruf nahi munkar banyak tantangannya apa tidak? Banyak sekali. Begitu kita ceramah, ada saja yang tidak senang. Kita mengajak untuk sholat, kadang nggak senang, kadang membenci kita. Kita kasih tahu dia bahwasanya ini bid'ah, ini sunnah, ini halal, ini haram, begini itu nggak boleh dan seterusnya. Kadang dimusuhi kita. Banyak tantangannya berarti kalau banyak tantangannya butuh apa? Kesabaran. Banyak orang ceramah, setelah ceramah kadang dibenci, kadang ada rumahnya yang mau dibakar, kadang ada yang mau diusir dan seterusnya gara-gara menyampaikan kebenaran. Berarti rabdi begitu berdakwah
Ada teman-teman yang memusuhi, yang nggak senang, ini Rafdi kah, so alim, so ini dan seterusnya. Saya katanya bergandengan nggak boleh, pacaran nggak boleh, ini nggak boleh, isbal nggak boleh dan seterusnya. Hanya dibenci Rafdi, dibenci. Berarti Rafdi harus butuh apa? Kesabaran. Berarti irsyad begitu melihat Rafdi lemah, artinya nggak mau dakwah lagi, malas dia untuk berdakwah, nasihatin, Rafdi sabar. Jangan ini, meskipun antum dibenci, meskipun antum disakitin di semua orang, sabar, terus berdakwah, terus amar ma'ruf nahi munkar. Maka watawasau bis sabr, harus saling menasihati dalam kesabaran. Inilah 4 ciri orang atau manusia yang beruntung. Pertama kita lihat orang yang beriman. Yang kedua Rabbi, orang yang beramal soleh. Yang ketiga orang yang saling menasihati dalam kebaikan. Maksudnya apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Yang terakhir Sidik, saling menasihati dalam kesabaran. Akhi terus menuntut ilmu. Banyak Agung malas sekolah, sudah selesai SMP nggak mau melanjutkan lagi. Maka Sidik nasihatin dia, Agung, ayo terus menuntut ilmu, nanti bekerja gampang. Kalau sudah berilmu insya Allah. Terus nasihatin, sabar. Tapi jauh sekolahnya, tapi saya malas, panas, hujan, kemudian ini. Enggak, sabar, insya Allah ada kebaikan. Apalagi orang menuntut ilmu dimudahkan jalan menuju surga. Paham tuh? Maka inilah 4 ciri-ciri orang yang tidak rugi, artinya beruntung. Semoga kita termasuk orang yang beriman. Kemudian orang yang beramal soleh. Kemudian orang yang saling menasihati dalam kebenaran, itu amar ma'ruf nahi munkar. Dan juga semoga kita termasuk orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Karena amar ma'ruf itu ternyata godaan dan tantangannya, cobaannya besar. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan. Karena hanya Allah dan Rasulnya yang terbebas dari apa? Dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.